Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini bahasan yang akan saya sampaikan adalah tentang kewajiban mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang terbesar adalah Allah memberikan kemuliaan, memberikan keagungan, kebesaran kepada manusia dengan memberikan nikmat yang besar, di antaranya adalah ilmu dan amal. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada makhluk-makhluk yang lain tentu saja Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, jika engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan pernah engkau mampu menghitungnya terhadap nikmat Allah itu. Ikhwan fillah, di antara nikmat-nikmat yang diberikan kepada makhluk-makhluk lain, seperti kekuatan, keberanian, Allah berikan semuanya. Allah limpahkan kepada semua makhluk. Ada yang diberikan keberanian seperti binatang-binatang buas, ada yang kemudian diberikan kekuatan seperti binatang-binatang yang seperti gajah atau badak dan lain sebagainya. Tapi ikhwan fillah, yang harus kita pahami bahwa mereka tidak diberikan satu kenikmatan yang utama, yaitu ilmu dan amal. Ilmu itu akan mengakibatkan iman, iman akan mengakibatkan dan buahnya menjadi amalan. Karena sebagaimana di dalam kajian-kajian akidah bahwa dari definisi iman itu dapat kita pahami bahwa iman menuntut tiga perkara, yaitu berupa amal, amal hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Inilah yang kemudian membedakan antara manusia dengan semua makhluk, dan itu harus kita syukuri. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Nasr bin Al-Hasan bin Al-Marginani mengatakan bahwa ilmu itu dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan di dalam hati. Maka di dalam syair beliau yang terkenal itu, beliau mengatakan, Ista'in Nasr bin Al-Hasan bi kulli ilmin yukhtazan dzalika alladhi yunfil hazan wa ma siwahu batilun la yu'taman. Beliau mengatakan, mintalah tolong wahai Nasr bin Al-Hasan dengan setiap atau kepada segala ilmu yang tersimpan, yang demikian itu dapat menghilangkan kesedihan, adapun selainnya batil dan tidak dapat dipercaya. Ma'asyiral muslimin, ini satu syair yang sangat besar makna dan artinya kalau kita cermati. Apalagi di kondisi hari ini, ikhwan fillah, mungkin dalam beberapa hari ini bukan saja skala nasional, bahkan internasional, kaum muslimin secara khusus ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ujian itu kemudian Allah sebutkan akan menjadi rahmat bagi orang yang beriman pada saat mereka sabiron muhtasiban, terus
meningkatkan kesabaran dan muhasabah, introspeksi terhadap diri dengan cara penguatan terhadap amalan. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Dalam hal ini kita mungkin sudah memahami di dalam Al-Quran tentang keutamaan-keutamaan orang yang alim, atau bahkan di dalam Al-Hadis. Namun saya tidak kemudian menjelaskan pada kesempatan kali ini, tetapi pahamilah bahwa tidak ada kata lain sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'un tabi'in, bahwa ilmu itu merupakan ciri daripada kehidupan mereka. Ya. Setelah ilmu kemudian mereka beramal. Saya mengambil salah satu contoh bagaimana Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang ini merupakan juga anak angkat daripada baginda kita Nabi SAW. Kemudian beliau didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fidin wa alimhu ta'wil. Dalam satu perjalanan diriwayatkan bahwa beliau mendengar ada satu ilmu, ada sahabat yang mendengar langsung perkataan dari Nabi. Maka apa yang terjadi? Lalu kemudian beliau berangkat. Tidak dilihat itu jauhnya perjalanan atau beratnya perjalanan atau lamanya perjalanan, tetapi yang muncul adalah bagaimana kecintaan terhadap ilmu itu sendiri. Bahkan kalau dilihat di dalam riwayatnya, sampai Imam Ibnu Abbas itu ketika datang ke rumah sahabat yang dimaksud itu dalam keadaan waktu siang, dan sahabat yang dimaksud dalam keadaan tertidur. Lalu apa yang terjadi? Beliau menggelar tikar di depan pintu, tidak sampai mengetuk rumahnya. Karena apa? Karena ihtiram terhadap ilmu dan ihtiram kepada sahabat yang dipahami itu sedang dalam keadaan istirahat. Padahal kondisinya di dalam riwayatnya adalah pada saat itu sedang terik panas dan kemudian sedang musim debu. Beliau tidak sanggup untuk mengetuk. Apa yang dimaksud di situ adalah bagaimana kecintaan dan upaya memuliakan terhadap ilmu. Walaupun memang di dalam perkataan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Az-Zarnuji mengatakan, menukil salah satu perkataan ulama besar tentang prinsip kecintaan mereka terhadap ilmu, yang dalam hal ini dari segi aspek tikror, pengulangan. Jadi beliau menukil suatu perkataan ini, subhanallah, tentang bagaimana kecintaan para sahabat tentang ilmu, ya. Beliau mengatakan, siapa yang pengagungannya terhadap ilmu setelah dari 1000 kali mendengar. Saya ulangi, siapa yang pengagungannya terhadap ilmu setelah dari 1000 kali mendengar, tidak seperti pengagungannya pada pertama kali mendengarnya, maka ia bukan ahli ilmu. Subhanallah, ikhwan billah. Jadi kecintaan terhadap ilmu ini sebagai bentuk bersyukur. Yang keduanya adalah amal. Jadi Allah berikan nikmat untuk beramal kepada kita. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau yang lain tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah zakat. Yang lain kita lihat mungkin bagaimana di dalam tayangan-tayangan film-film binatang itu mereka berebut, saling cakar, saling menggigit, saling berlomba untuk mendapatkan paling banyak. Itu sifat hewani. Tetapi subhanallah, ternyata manusia Allah berikan nikmat, yaitu ilmu dan amal, sehingga betul-betul berbeda. Selanjutnya adalah amal. Di dalam Al-Quran saya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, di antaranya ayat 82, itu keutamaan bagaimana konsep ilmu dan amal. Dan Nabi juga berdoa untuk senantiasa dilimpahkan ilmu dan amal. Dalam doanya Nabi mengharapkan salah satunya tadi kepada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk dilimpahkan ilmu, kemudian setelah itu amal. Karena memang keutamaannya di samping tadi Allah akan menjauhkan dari murka Allah, siksa Allah, juga diberikan keutamaan yaitu surga-surga Allah. Allah menyebutkan walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Bahkan orang yang sanggup menggabungkan antara ilmu dan amal, ya, iman ini dihasilkan dari ilmu. Karena ilmu qabla kulli syai', dalam halnya Imam Bukhari, al ilmu qabla al qaul wal amal, atau kemudian dikuatkan dalam ayat-ayat yang lain. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi adapun di dalam ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 82 disebutkan, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga yang mereka kekal di dalamnya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Di kesempatan yang terakhir, saya akan membacakan sebuah hadis yang mana tidak cukup hanya berilmu, tetapi harus dikuatkan dengan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, laisal iman bitamani, walakin ma waqara bil qalbi, ma waqara bil qalbi wasaddaqahul amal wa inna qauman qad alhathum amaniyul maghfirah wa qalu nusinu dhan billah wa kadzabu law ahsanu dhan la ahsanul amal. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bukanlah yang disebut keimanan itu hanya dengan hayalan belaka atau omongan yang sia-sia. Saya mengatakan mukmin, saya mengatakan iman. Tetapi yang namanya iman itu adalah yang ditancapkan di dalam jiwa. Ya. Ma waqara fin nafsi wa saddaqahu bil amal. Tetapi yang ditancapkan di dalam jiwa dan kemudian dibuktikan kebenarannya itu, kepercayaannya itu dengan amalan. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan, sungguh telah banyak kaum yang terlalaikan dengan angan-angan diampuni atau pengampunan. Sehingga mereka mengatakan, kami berhusnudzon kepada Allah. Artinya dia berpikir pasti Allah akan mengampuni. Ketika dia berbuat dosa atau maksiat, dia mengatakan kami nanti akan bertobat, pasti Allah akan mengampuni karena Allah Maha Ghafur. Nah, dalam hadis itu ternyata Rasul menyebutkan waqadzabu, mereka itu berdusta, mereka itu berbohong. Artinya itu perkataan yang dusta, perkataan bohong. Karena Nabi menyebutkan seandainya mereka husnudzon kepada Allah akan mengampuni, tentu saja mereka akan mengaplikasikannya dengan amalan yang baik, memperbagus, meningkatkan secara kualitas dan kuantitas amalan. Ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun, mungkin sebagian ikhwan merasa jenuh atau merasa ketidakpastian, maka kembalikanlah. Mungkin saatnya hari ini kita bersyukur dengan meningkatkan, terus memacu dengan meningkatkan keilmuan dan amal. Saatnya mungkin Allah membelajarkan kita untuk hikmah yang lebih besar lagi, diantaranya menguatkan keilmuan di keluarga kita, memperhatikan, melimpahkan kecintaan. Dan insya Allah mungkin ini merupakan stagnan yang kemudian ibarat kalau di dalam HP itu sedang dicas. Mudah-mudahan kita di saat yang Allah mengangkat wabah dan bala ini kembali memiliki semangat yang lebih besar lagi, lebih istiqomah lagi, lebih bermujahadah lagi di dalam ilmu dan beramal. Dan ini merupakan salah satu ciri bersyukur kita terhadap nikmat Allah yang tidak akan pernah terhitung dengan nalar kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat khusus bagi saya dan umum bagi ikhwan fillah rahimakumullah. Semoga Allah melimpahkan pertolongan dan naungannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.